Sama malam, setiap malam kian menyengat. Kami ucapkan salam. Jawab salam dengan semangat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin berkas Quran yang kami hormati. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai bangsanya sendiri, yang memiliki kemajuan pemikiran dan kesejahteraan, utuh dalam kesatuan dan memiliki etos yang baik, sehingga menjadi negara yang damai. Kerukunan umat beragama menjadi penopang kerukunan berbangsa dan bernegara. Maka menjadi wajib bagi kita untuk menjaga toleransi antara umat beragama. Jika suatu bangsa terusik oleh toleransi dan umat beragama, semisal terjadi perusakan tempat ibadah umat agama lain, sikap anarkis yang mengganggu ketenangan umat agama lain dalam beribadah, maka suatu negara akan mudah berpecah belah dan berpotensi runtuh. Dari uraian yang dapat kami sampaikan, maka dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan persyarahan Al-Quran dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Agama adalah perihal substansial bagi kehidupan manusia. Sejak pertama lahir ke dunia, manusia sudah terikat kontrak ilahiyah untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan manusia selalu mencari realitas kebenaran mutlak yang akhirnya akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari praktiknya, tidak semua orang diberi hidayah untuk memeluk Islam sebagai agama yang paling diridhoi. Aneka agama yang hadir di tengah kehidupan menjadi bukti ketidaktunggalan hasil pencarian agama masing-masing insan dari berbeda-beda suku, bangsa, dan pemikirannya. Satu hal yang perlu diperhatikan di teks ini adalah kedewasaan sikap untuk tidak saling mencela sesembahan umat agama lain yang berbeda. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum
ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat mereka kembali. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin rahimakumullah, mengenai ayat ini Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah melarang umat Islam untuk memaki Tuhan orang-orang musyrik, walaupun ada nilai kemaslahatan di dalam makian tersebut, sebab akan terjadi kerusakan yang amat besar, yaitu sikap mereka yang akan memaki Tuhan orang-orang beriman. Dengan adanya larangan tersebut, sikap saling menghargai antara pemeluk agama dapat ditampilkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Banyak perkara yang lebih besar yang dapat diselesaikan bersama dengan mensampingkan latar belakang agama, sehingga meskipun berbeda ras, suku, ataupun pendapat, namun tetap dalam satu kerukunan berbangsa dan bernegara dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk mengambil jarak dari mereka dengan manusia. Betapapun demikian, menurut Al-Ustaz Asy Syahid Said Ibn dalam kitabnya At-Tafsir Mizanul Quran, Allah juga mengajarkan kepada umat Islam dalam mengambil jarak dilakukan dengan cara beradab, penuh wibawa, dan penuh harga diri. Hal ini adalah sikap yang sesuai sebagai orang-orang beriman. Dalam konteks ini, nilai persamaan sebagai manusia harus dikedepankan, sedangkan perbedaan agama boleh dikesampingkan dalam hubungan sosial karena agama adalah wilayah individual. Toleransi lintas agama adalah syarat mutlak untuk menjalin kerukunan di tengah keberagaman. Pluralitas adalah sebuah keniscayaan yang sengaja diciptakan oleh Sang Khalik. Dengan adanya keberagaman, khususnya dalam masalah agama, kedewasaan sikap menjadi tatanan kehidupan. Sebab jika hal ini diabaikan, maka akan muncul kekacauan yang justru merusak tatanan kehidupan. Dengan adanya toleransi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tasamu, umat beragama dapat hidup rukun berdampingan. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang diturunkan kepada semua manusia. Islam menjadi rahmat kepada semua manusia dan semesta alam. Artinya, nilai-nilai kasih sayang ada dalam Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Lebih dari itu, Islam adalah agama yang sejak awal menciptakan perdamaian dunia. Sikap saling menolong ta'awun, apalagi menyangkut kemaslahatan bersama, bukanlah hal mustahil untuk dilakukan. Potret kehidupan yang rukun ketika Nabi Muhammad SAW hidup Madinah menjadi teladan terbaik bagi umatnya untuk mengaplikasikan nilai kerahmatan Islam. Islam sebenarnya membuka peluang yang lebar bagi umatnya untuk berbuat baik kepada umat agama lain, walaupun agama mereka berlainan.
Ketika umat Islam bersikap sinis kepada mereka, maka akan mencederai substansi Islam itu sendiri. Islam tidak menginginkan orang memeluk agama karena faktor keterpaksaan. Bukankah sudah jelas bahwa tidak ada paksaan dalam beragama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtanah ayat 8 yang berbunyi, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Jalalain secara singkat dapat diartikan bahwa daminkum dalam ayat di atas bermakna al-kufar, yaitu orang-orang kafir. Dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir sekalipun, terutama tidak berniat memusuhi Islam, membunuh dalam agama, dan tidak bersekongkol untuk mengusir umat Islam. Pentingnya membangun bangsa yang harmonis dan bersahaja menjadi keseluruh elemen bangsa, di mana hal ini baru dapat diwujudkan ketika seluruh elemen bangsa dapat berjabat erat bersatu padu, bergandengan tangan, mewujudkannya dalam kehidupan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sekat agama yang seringkali dijadikan pembangkit ekstrim hendaknya dihindarkan untuk kebaikan bersama demi kemajuan bangsa. Dengan demikian, Indonesia akan benar-benar menjadi bangsa yang harmonis dan bersahaja. Harmonis adalah arti pengertian hadirnya kerukunan di tengah keberagaman. Bersahaja dalam pengertian berpegang teguh terhadap moralitas dan patut menjadi teladan terbaik bagi bangsanya. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan yang dapat kita petik dari persyarahan di atas adalah: pertama, di tengah kehidupan yang plural, toleransi menjadi pijakan utama untuk merajut persatuan dan kesatuan. Ketika toleransi hilang dari tengah kehidupan, maka akan mencurigai yang berimbas ketidaknyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, toleransi tasamuh dalam konteks agama Islam adalah cara untuk membumikan nilai keramatan Islam kepada semesta alam. Ketika hal ini dapat terwujudkan, maka perdamaian di bumi tercinta akan menjadi sajian utama. Sebelum kami mengakhiri persyarahan ini, izinkanlah kami membawakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke
pulau basah. Tidak lupa membeli terasi. Mari jaga kerukunan bangsa.